Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas soal asesmen sumatif atau PTS mata pelajaran IPA kelas 6 semester 1 2024 kurikulum Merdeka. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat. Nomor 1, berikut yang bukan termasuk fungsi rangka. A. Tempat melekatnya otot-otot. B. Menopang tubuh berdiri tegak. C. Melindungi organ dalam tubuh. D. Mengendalikan sistem saraf. Jawaban yang paling tepat adalah D. Mengendalikan sistem saraf. Nomor 2, berikut yang tidak termasuk sistem gerak pada tubuh manusia adalah A. Kerangka, B. Kulit, C. Sendi, D. Otot. Jawaban yang paling tepat yang bukan termasuk sistem gerak adalah B. Kulit. Nomor 3, amati gambar berikut. Bagian kerangka yang berfungsi melindungi organ jantung dan paru-paru ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang paling tepat adalah B2 ya. Nomor 4, kerangka kepala manusia berfungsi untuk melindungi organ A. Jantung, B. Paru-paru, C. Otak, D. Hati. Nah, pasti tahu ya jawabannya adalah C. Otak. Nomor 5, kerangka atau tulang yang berguna menopang tubuh manusia sehingga dapat berdiri tegak adalah A. Tulang belakang, B. Tulang tungkai kaki, C. Tulang tengkorak, D. Tulang ekor. Jawaban yang paling tepat adalah A. Tulang belakang. Nomor 6, cermati pernyataan berikut. 1. Bentuknya serabut seperti kabel. 2. Bekerja tanpa kita sadari atau diperintahkan. 3. Dapat dikendalikan secara sadar. 4. Tetap aktif bekerja meskipun kita sedang tidur. 5. Menempel pada kerangka. Pernyataan yang tepat mengenai otot lurik ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3, B2, 3, dan 4, C4, 2, dan 1, D5, 3, dan 1. Nah, yang termasuk otot lurik ini adalah, nah, bentuknya itu serabut seperti kabel ya, berarti 1. Nah, bekerjanya dikendalikan secara sadar ya, berarti 3. Dan yang terakhir, menempel pada kerangka ya. Kalau yang kerjanya tidak disadari itu adalah otot polos dan otot jantung. Nomor 7, berikut merupakan ciri dari otot jantung, yaitu A. Bentuk ototnya serabut dan membentuk anyaman. B. Bentuknya gelondong seperti potongan-potongan kayu. C. Bentuknya serabut seperti serabut kabel. D. Bentuknya kecil dan tidak beraturan. Nah, kalau otot jantung ini adalah yang A ya, bentuk ototnya serabut dan membentuk anyaman. Kalau otot lurik itu serabut tapi seperti serabut kabel ya. Dan sedangkan otot polos ini seperti gelondongan potongan-potongan kayu. Nomor 8, manusia memiliki sekitar 206 tulang yang tersusun membentuk kerangka. Setiap ujung tulang dihubungkan oleh A. Saraf, B. Sendi, C. Otot, D. Kulit. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B. Sendi ya. Nomor 9, amati gambar berikut. Nah, ini ya ada gambar sendi ya. Nah, jenis sendi yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah sendi A. Engsel, B. Peluru, C. Putar, D. Pelana. Jawaban yang tepat adalah D. Pelana. Nomor 10, amati gambar berikut. Nah, jenis sendi yang ditunjukkan oleh ilustrasi gambar di atas adalah sendi A. Engsel, B. Peluru, C. Putar, D. Pelana. Jawaban yang tepat adalah A. Engsel. Nomor 11, jenis sendi yang memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala dan memutar disebut A. Engsel, B. Peluru, C. Putar, D. Pelana. Jawaban yang tepat adalah B. Peluru. Nomor 12, sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh disebut A. Sistem gerak,
B. Sistem saraf, C. Sistem rangka, D. Sistem otot. Jawaban yang tepat adalah B. Sistem saraf. Nomor 13, berikut merupakan fungsi utama sistem saraf, kecuali A. Fungsi kewaspadaan, B. Fungsi mengatur, C. Fungsi menghubungkan, D. Fungsi gerak. Jawaban yang tepat adalah D. Fungsi gerak. Nomor 14, kejang otot dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan disebut A. Defisiensi vitamin D, B. Lordosis, C. Kram, D. Terkilir. Jawaban yang tepat adalah C. Kram ya. Nomor 15, amati gambar berikut. Nah, gambar tersebut merupakan penyakit yang menyerang sistem gerak tubuh manusia, yaitu A. Skoliosis, B. Lordosis, C. Kifosis, D. Osteoporosis. Nah, ini kalau melengkung kelainan tulang belakang melengkung terlalu ke depan ya, ini disebutnya B ya, lordosis. Kalau membungkuk terlalu ke belakang itu namanya kifosis ya, tapi kalau membentuk huruf S itu skoliosis. Nah, osteoporosis ini penyakit yang menyerang usia lansia ya, sudah mengalami keropos tulang. Nomor 16, bangsa Eropa pertama yang berhasil menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah adalah A. Belanda, B. Italia, C. Portugis, D. Spanyol. Jawaban yang paling tepat adalah C. Portugis. Nomor 17, bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia untuk melakukan perdagangan, tepatnya di daerah A. Ternate, B. Banten, C. Malaka, D. Maluku. Jawaban yang tepat adalah C. Malaka. Nomor 18, tujuan kedatangan bangsa Spanyol ke wilayah Indonesia selain untuk perdagangan adalah untuk mencapai 3 tujuan yang dikenal dengan istilah A. Silver, Fame and Fight, B. Gold, Glory and Gospel, C. Space, Power and Wealth, D. Trade, Prosperity and Expansion. Nah, jawaban yang tepat adalah B ya, Gold, Glory, and Gospel. Nomor 19, yang menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 adalah A. Persaingan antara kerajaan-kerajaan di Maluku, B. Portugis ingin menguasai daerah penghasil rempah-rempah, C. Malaka tidak memiliki kesatuan dalam perlawanan, D. Portugis mendapat dukungan dari bangsa Spanyol. Nah, jawaban yang tepat adalah B ya, Portugis ingin menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Nomor 20, tujuan politik etis yang diterapkan Belanda pada tahun 1890 adalah A. Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, B. Memperluas wilayah kekuasaannya di Asia, C. Membentuk kekuatan militer lebih besar, D. Mengontrol perdagangan di Indonesia. Jawaban yang tepat adalah A. Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nomor 21, perlawanan terhadap para penjajah oleh rakyat Indonesia dilakukan dengan cara A. Menggunakan senjata modern, B. Melalui organisasi dan pemimpin yang berani, C. Berunding damai, D. Mengajukan tuntutan kepada pemerintah asing. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Melalui organisasi dan pemimpin yang berani. Nomor 22, upaya yang dilakukan Belanda untuk menutupi kerugian setelah Perang Jawa yaitu A. Membubarkan VOC, B. Menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa, C. Mengadakan politik etis, D. Menyewa tentara bayaran. Jawaban yang tepat adalah B. Menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Nomor 23, Belanda mengalami banyak kekalahan dalam menghadapi Pangeran Diponegoro disebabkan oleh A. Kurangnya persiapan pasukan Belanda, B. Pembangunan benteng Belanda, C. Taktik gerilya Diponegoro, D. Keunggulan senjata pasukan Diponegoro. Jawaban yang tepat adalah C. Taktik gerilya Diponegoro. Nomor 24, yang menyebabkan Tuanku Imam Bonjol melakukan perlawanan dalam Perang Padri adalah A. Pertentangan antara kaum agama dan adat, B. Kenaikan pajak yang tidak adil, C. Wanita dan anak-anak Minangkabau disiksa, D. Minuman keras yang diintroduksi Belanda. Jawaban yang tepat adalah A. Pertentangan antara kaum agama dan adat.
Nomor 25, organisasi modern pertama yang berdiri pada tahun 1908 adalah A. Indische Partij, B. Partai Nasional Indonesia atau PNI, C. Sarekat Dagang Islam, D. Budi Utomo. Jawaban yang tepat adalah D. Budi Utomo. Nomor 26, peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda ditandai oleh A. Pemulihan ekonomi, B. Persatuan Indonesia, C. Penumpasan pemberontakan, D. Perjanjian perdamaian. Jawaban yang tepat adalah B. Persatuan Indonesia. Nomor 27, dengan adanya golongan terpelajar dan cendekiawan yang muncul dalam masyarakat Indonesia adalah A. Rasa takut, B. Pergerakan nasional, C. Keinginan untuk pindah ke luar negeri, D. Penolakan terhadap pendidikan. Jawaban yang tepat adalah B. Pergerakan nasional. Nomor 28, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 dengan tujuan agar A. Tidak terpengaruh oleh pihak Jepang, B. Diberi perlindungan oleh sekutu, C. Memperoleh hiburan di sana, D. Menghadiri pertemuan diplomatik. Jawaban yang tepat adalah A. Tidak terpengaruh pihak Jepang. Nomor 29, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada A. 14 Agustus 1945, B. 15 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 17 Agustus 1945. Jawaban yang tepat adalah D ya, 17 Agustus 1945. Nomor 30, peristiwa yang terjadi setelah pembacaan teks proklamasi adalah A. Bendera dikibarkan pada tanggal 16 Agustus 1945, B. Teks proklamasi ditandatangani oleh para pemuda, C. Bendera merah putih dijahit oleh Insinyur Soekarno, D. Bendera merah putih menjadi bendera pusaka. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Bendera merah putih menjadi bendera pusaka. Isilah soal berikut dengan jawaban yang tepat. Nomor 31, sistem yang membentuk tubuh manusia dan berguna membantu berdiri tegak disebut. Jawabannya sistem rangka. Nomor 32, sistem jaringan dalam tubuh yang mengatur kerja organ tubuh dan menyalurkan rangsangan ke anggota tubuh tertentu disebut. Jawabannya sistem saraf. Nomor 33, penghubung antar tulang disebut. Jawabannya sendi. Nomor 34, jenis otot yang bentuknya serabut seperti serabut kabel disebut otot. Jawabannya otot lurik. Nomor 35, suatu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D sehingga tubuh lebih mudah mengalami kram dan kejang otot disebut. Jawabannya defisiensi vitamin D. Nomor 36, organisasi modern pertama yang berdiri di Indonesia pada tahun 1908 adalah. Jawabannya Budi Utomo. Nomor 37, strategi taktik yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro disebut. Jawabannya taktik gerilya. Nomor 38, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nomor 39, Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap oleh Belanda pada saat perang. Jawabannya adalah Perang Padri. Nomor 40, Indonesia mengalami penjajahan dari bangsa Belanda selama. Jawabannya 3,5 abad ya, atau sama dengan 350 tahun. Kalau oleh Jepang adalah 3,5 tahun. Nomor 41, sebutkan fungsi dari sistem kerangka tulang manusia. Yang pertama ada membentuk tubuh ya dan membantu berdiri tegak. 2, menjadi tempat melekatnya otot. 3, melindungi organ lunak di dalam tubuh. 4, memproduksi sel darah. Nomor 42, sebutkan 3 jenis sendi pada tubuh manusia berdasarkan arah geraknya. Jawabannya ada sendi putar, sendi geser, sendi gulung, sendi pelana, sendi engsel, dan juga sendi peluru. Nomor 43, sebutkan 3 jenis otot pada tubuh manusia. Ada otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Nomor 44, sebutkan 3 fungsi utama sistem saraf. Yang pertama fungsi kewaspadaan, kemudian fungsi menghubungkan, dan juga fungsi mengatur. Nomor 45, jelaskan cara menjaga kesehatan tulang pada tubuh kita. Yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi dan kaya kalsium, kemudian berolahraga secara rutin,
Yang ketiga, konsumsi sayuran. Yang keempat, menjaga berat badan. Nomor 46, sebutkan 3 sumber daya alam Indonesia yang menjadi incaran bangsa Eropa, yaitu ada lada ya, kayu manis, pala, cengkeh, dan yang lainnya. Nomor 47, sebutkan 3 hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia ya. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian yang tiga, menjadikan Indonesia sebagai negara maju. 48, jelaskan 3 faktor penyebab lahirnya pergerakan nasional. Yang pertama, penderitaan rakyat akibat penjajah. 2, lahirnya golongan terpelajar dan cendekiawan. 3, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Nomor 49, mengapa Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945? Nah, jawabannya agar Bung Karno dan Bung Hatta ini tidak terpengaruh pihak Jepang dan dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan sendiri. Nomor 50, mengapa perjuangan bangsa Indonesia gagal mengusir penjajah dari wilayah Indonesia? Nah, jawabannya yang pertama, perjuangan masih bersifat kedaerahan. 2, belum adanya organisasi nasional. 3, belum adanya jiwa nasionalisme. Alhamdulillah, soal sumatif atau PTS atau UTS mata pelajaran IPAS kelas 6 semester 1 kurikulum Merdeka tahun 2024 telah selesai. Semoga bermanfaat ya. Yang belum subscribe jangan lupa like, comment, and subscribe karena katanya subscribe itu penting. Gratis, bunyikan juga loncengnya. Terima kasih.